Pagi hari di wilayah Charlestown, Amerika Serikat, dalam suatu mobil, terlihat ada komplotan perampok beranggotakan 4 orang, yaitu Doug si pemimpin, serta 3 anggota lainnya yang bernama James, Albert, dan Eldon. Mereka berempat sedang menyusun rencana untuk merampok bank. Ketika semua siap, perampokan pun dimulai. Back up, go! Back against the wall! Get your fucking ass on the ground! To the foot! Come on, do nothing. Fuck! Oh, you fuck! Fucker! James menyuruh manajer bank bernama Claire membuka brankas. Tapi karena saking ketakutannya, tangan Claire jadi gemetar. Saat Doug mencoba menenangkan, barulah Claire bisa membuka pintu brankas. Melihat uang yang begitu banyak, anggota perampok itu pun langsung memasukkan semua uang tersebut ke dalam tas. Setelah selesai, mereka tak lupa menyiram pemutih di setiap sudut bank untuk menghilangkan sidik jari, serta menghancurkan bukti rekaman CCTV. Karena takut polisi mengikuti, mereka berempat membawa Claire sebagai sandera. Saat situasi dirasa aman, keempat perampok itu lalu melepaskannya di pinggir pantai. Beberapa waktu kemudian, FBI bersama polisi datang ke TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pimpinan FBI yang bernama Adam menjelaskan perampokan ini dilakukan oleh orang-orang ahli. Ia kagum melihat kondisi TKP benar-benar bersih, tanpa ada jejak apapun. Bahkan tak ada sidik jari yang tertinggal sama sekali. Esok hari ketika sedang berkumpul, Doug diberitahu bahwa SIM milik Claire ketinggalan di dalam mobil. Di SIM itu tertulis kalau Claire tinggal 2 blok dari rumah mereka. James yang takut identitas mereka terbongkar pun berencana membunuh Claire untuk menghilangkan saksi. Namun Doug melarang. Doug berkata dia sendirilah yang nanti akan menangani masalah ini. Di sisi lain, Adam sedang menginterogasi Claire. Di situ Adam memberitahu bahwa menurut penyelidikan, kelompok perampok kemarin adalah orang-orang yang juga berasal dari wilayah kota Charlestown, sama seperti Claire. Wilayah Charlestown ini memang terkenal sebagai markas tempat berkumpulnya para kriminal terkejam di Amerika. Bahkan merampok, mengedarkan narkoba, dan menjadi pembunuh bayaran sudah menjadi mata pencaharian orang-orang di sana. Mendengar itu, Claire berusaha membela diri. Walaupun tinggal di wilayah yang sama, bukan berarti dia bagian dari mereka. Adam lalu meminta Claire bekerja sama demi menangkap komplotan perampok tersebut. Esoknya, Doug mulai memata-matai Claire di tempat laundry. Tapi baru saja duduk, mendadak Claire datang meminjam koin. Sayangnya Doug juga tidak punya koin. Tiba-tiba Claire menangis lalu curhat. Claire bercerita dia merasa hari-harinya belakangan ini sangat sial. Puncaknya kemarin tempatnya bekerja sampai kena rampok. Semenjak kejadian kemarin dia masih trauma sampai sekarang. Doug di situ berusaha menenangkan dan menjadi pendengar yang baik. Setelah mulai tenang, mereka berdua pun berkenalan. Doug kemudian mengajak Claire makan malam bila dia masih butuh teman curhat. Karena menganggap Doug orang baik, dengan senang hati Claire menerima ajakan tersebut. Malamnya Doug dan Claire makan di sebuah restoran. Di sana Claire bercerita selain bekerja sebagai manajer bank, dia juga menjadi relawan untuk anak-anak jalanan di wilayah Charlestown secara sukarela tanpa dibayar. Mendengar cerita Claire, Doug merasa nyaman dan ingin mengenal wanita itu lebih dalam lagi. Esok hari mereka berdua kembali bertemu. Claire bercerita waktu kemarin banknya dirampok, dia sempat melihat tato salah satu perampok. Namun karena tak mau mendapat masalah, Claire memilih tutup mulut, tidak memberitahukannya pada FBI. Doug di situ panik, tapi dia berusaha tetap tenang. Claire ini senang sekali curhat. Bahkan saat pulang pun dia terus bercerita. Claire mengatakan akhir-akhir ini dia sering dilempari batu oleh preman karena dia bukan penduduk asli kota Charlestown. Doug yang kesal lalu bertanya bagaimana ciri-ciri premannya. Setelah mengantarkan pulang, Doug bergegas menemui James dan meminta bantuannya untuk mendatangi preman pengganggu Claire. Sound like credit card.
Chill, now you know? Chill. Hey, no. No, I don't know. Pagi hari di kantor FBI, asisten Adam yang bernama Dino memberikannya selembar berkas. Dalam berkas itu berisi tentang data seorang pria bernama Desmond yang diduga menjadi salah satu anggota komplotan perampok bank. Dari hasil pemeriksaan catatan kriminal serta rekaman CCTV, beberapa bank yang juga pernah dirampok, Desmond ini memiliki postur tubuh sama seperti perampok tersebut. Adam lalu menyelidiki siapa saja teman-teman Desmond. Keesokan harinya, Adam dan Dino mulai mengikuti Desmond di sebuah pesta barbecue. Terlihat keempat anggota perampok yang sedang berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing. Adam pun memfoto semua kegiatan mereka. Selesai penyelidikan, Dino dan Adam menjelaskan pada seluruh tim FBI bahwa berdasarkan catatan kriminal serta tingkat kecocokan postur tubuh, dapat dipastikan kalau keempat orang tadi adalah perampok yang selama ini mereka cari. Berhari-hari menjalin hubungan, sekarang Doc dan Claire semakin dekat. Di restoran waktu Claire sedang ke toilet, tiba-tiba James mengagetkan Doc dari belakang. Tak lama kemudian Claire datang, lalu mereka berdua pun berkenalan. Selama James mengajak Claire mengobrol, Doc sangat gelisah. Dia takut Claire menyadari tato James. Saat James pamit pergi, Doc berusaha menutupi tato itu agar Claire tidak melihatnya. Sorenya James memarahi Doc. Dia kesal kenapa Doc mencari masalah, malah mengajak kencan saksi mata yang seharusnya mereka bunuh. Doc mencoba menenangkan dengan bilang kalau semua pasti akan baik-baik saja. James hanya perlu fokus pada misi perampokan selanjutnya. Esok hari, Doc dan komplotan perampok lain sedang mempersiapkan senjata. Hari ini mereka berencana merampok mobil van pembawa uang bank, dan ketika semua siap, mereka mulai merampok. Where the fuck's the truck? Late is what happened. Fuck. Here we go. Don't move! Units in the area, 61 in progress. Di tengah aksi, polisi berhasil menangkap salah satu perampok. Melihat temannya disandra, tanpa ragu, James menembak polisi tersebut. Let's go! Alright, God, just take it easy, alright? Shit. Take the position. Saat sudah terpojok, salah satu perampok datang menolong. Sebelum pindah, mereka lebih dulu membakar mobilnya untuk menghilangkan jejak. Hari itu mereka semua berhasil lolos. Keesokan harinya, karena kecurigaan semakin besar, pihak FBI pun memanggil dan menginterogasi Doc serta keempat rekannya. Tapi akibat kekurangan bukti, pihak FBI tak bisa berbuat apa-apa. Adam kemudian menemui Doc sambil menatap tajam. Adam berkata bahwa dia yakin Doc lah dalang dibalik semua perampokan di Charleston. Adam bersumpah suatu saat nanti dia akan mendapat bukti dan menyeret Doc ke penjara dengan kedua tangannya sendiri. Mendengar gertakan barusan, Doc tak takut. Dia justru menantang balik Adam untuk segera membuktikannya. Esok pagi, Doc bertemu Claire. Setelah mengumpulkan keberanian, dia melamar Claire dengan sebuah kalung berlian. Doc juga mengajak Claire hidup bersama, pergi sejauh mungkin dari Charleston. Namun Claire tak bisa langsung setuju. Dia minta waktu untuk memikirkannya dulu. Sementara di kantor FBI, Dino melapor kalau Claire adalah pacar Doc.
Mengetahui hal itu, Adam pun pergi menemui Claire di apartemen. Ketika ditunjukkan foto sang kekasih masuk dalam daftar buronan FBI, Claire terdiam shock. Di sisi lain, terlihat Doc sedang menyetorkan uang hasil rampokan kemarin pada bosnya yang bernama Fergus. Doc di situ memberitahu bahwa dia ingin berhenti merampok. Namun Fergus marah. Ia bahkan mengancam jika Doc tetap memaksa berhenti, maka dia akan membunuh Claire. Karena khawatir, Doc bergegas pergi ke apartemen Claire. Tapi melihat kedatangan sang kekasih, Claire sangat ketakutan dan bilang kalau dia sudah tahu semuanya. Meski Doc berusaha menjelaskan, Claire tetap tak peduli. Ia mengusir Doc sambil mengancam akan menelpon polisi. Doc lalu kembali ke tempat Fergus lagi hanya untuk memastikan bila dia tak jadi berhenti, Fergus harus berjanji tak akan pernah menyentuh Claire sedikit pun. Malamnya di tempat Fergus, semua anggota perampok berkumpul merancang misi selanjutnya. Kali ini mereka berencana merampok stadion baseball terbesar di kota Charleston. Fergus memberitahu lokasi berangkas, kamera CCTV, sampai orang dalam yang nanti akan membantu mereka. Sementara Adam terlihat sedang berada di bar bersama adik James bernama Krista. Adam mengatakan kalau dia sudah tahu Krista ini adalah kurir narkoba. Karena itulah dia ingin membuat kesepakatan. Jika Krista bersedia memberitahu lokasi perampokan James berikutnya, maka dia berjanji tak akan menangkap Krista. Mau tak mau, Krista terpaksa buka mulut. Siangnya, sesuai informasi dari Krista, seluruh anggota FBI langsung menyergap. Call SWAT now. Sayangnya mereka semua tertipu. Ternyata Krista memberi informasi palsu. Di apartemen saat Doc sedang mengawasi keadaan sekitar, mendadak Krista bersama anaknya datang, lalu berkata bahwa sebenarnya selama ini dia suka sama Doc. Dia memohon agar Doc mau membawanya pergi meninggalkan kota ini. Namun Doc tak bisa karena dia sudah punya kekasih. Krista yang sakit hati masih terus memohon walaupun Doc mengusirnya secara kasar. Tak lama kemudian Adam mendapat kabar kalau Krista mengalami kecelakaan dan ingin menemuinya. Adam pun segera ke rumah sakit. Waktu bertemu, Krista pun buka mulut pada FBI. Dia memberitahu bahwa besok Doc akan merampok stadion baseball, lalu berencana pergi jauh keluar kota. Hari perampokan pun tiba. Doc bersama para anggota lain bersiap menjalankan aksinya. Kali ini Doc dan James menyamar menjadi polisi. Mereka berhasil masuk stadion dengan bantuan orang dalam kepercayaan Fergus. Tapi di tengah jalan, tanpa sengaja, mereka bertemu polisi yang sedang berjaga. Kedua pihak pun saling menuduh satu sama lain sebagai perampok. Untungnya, meski kalah jumlah, mereka berdua menang mental hingga berhasil mengikat polisi tersebut. Mereka kemudian pergi ke ruangan penyimpanan uang, lalu mengikat kedua petugas di dalam sana. Setelah uang diambil, mereka berdua buru-buru pergi. Sesampainya di basement saat sedang membereskan hasil rampokan tadi, Doc merasa aneh kenapa situasi di ruangan tadi sangat sunyi. Waktu memeriksa keluar jendela basement, ternyata ratusan polisi telah mengepung. Dari kejauhan, James seperti melihat ada pergerakan mencurigakan. That's us inside. Go! Go! They look like EMTs. Down. Go. I count 4. Maybe 1. Dari jendela basement, FBI melempar granat ke arah mereka.
Desmond tewas. Walaupun terpojok, mereka bertiga tetap berusaha melawan. Seketika Albert mendapat ide. Albert akan mengorbankan diri untuk mengalihkan perhatian, sementara Doc dan James berpura-pura menjadi polisi, lalu keluar sambil membawa uang rampokannya. Karena tak punya pilihan lain, mau tak mau Doc setuju. High level of fucking genius. The weapon's down! Hey, fucking hand up to me, go! Salah satu anggota FBI melapor pada Adam kalau dua perampok lain berhasil lolos karena menyamar menjadi polisi. Adam yakin karena mereka berdua pasti Doc dan James. Ketika melihat seorang polisi yang cara jalannya mencurigakan, Adam bergegas mengejar polisi itu. Officer, can you hold up a minute? Visual on Coughlin, heading south. Move! James tewas. Menyaksikan sang sahabat tewas di depan kedua matanya, Doc terdiam, shock. Dia tak sempat mengucapkan salam perpisahan. Meski sedih, Doc tetap harus segera pergi, meninggalkan jasad sahabatnya itu. Di markas, karena sudah muak menuruti perintah Fergus, tanpa banyak bicara, Doc langsung membunuhnya. Beberapa jam kemudian, berita tentang tewasnya Fergus, ketua perampok paling terkenal di kota Charlestown, tersebar dengan cepat. Mendengar kabar tersebut, Adam menduga Doc lah pelakunya. FBI lalu mengatur strategi baru untuk menangkap Doc. Hari itu juga di apartemen, Doc mencoba menelpon Claire. Di telepon, dia mengajak Claire bertemu karena ada hal penting yang harus dia bicarakan. Tapi Claire justru menyuruh Doc datang ke rumahnya. Ternyata di rumah Claire sudah ada Adam serta para anggota FBI lain. Waktu Doc meneropong, dia melihat Adam sedang mengintimidasi Claire. Doc pun berpura-pura ingin berangkat ke rumah Claire sekarang. Mendengar ucapan Doc, FBI lalu bersiap-siap mengelilingi area jalan untuk menyergap saat Doc datang nanti. Namun tanpa disadari, sebenarnya Doc lah yang menjebak mereka semua. Ia malah pergi ke kebun milik Claire di dekat pantai. Di sana, dia mengubur sesuatu kemudian meninggalkan kota Charlestown. Berjam-jam lamanya menunggu, Adam dan seluruh anggota FBI tak juga melihat kedatangan Doc. Adam akhirnya sadar penjahat secerdas Doc pasti sudah tahu jebakan FBI. Dengan kecewa, Adam membubarkan anggotanya. Beberapa minggu setelah kepergian Doc, ketika Claire sedang berkebun, ia menemukan tas yang Doc kubur. Dalam tas tersebut berisi tumpukan uang ratusan ribu dolar atau miliaran rupiah, serta sebuah surat. Doc tahu Claire adalah wanita baik. Dia mempercayakan uang sebanyak itu karena Doc yakin uangnya akan Claire gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Doc berjanji suatu saat nanti dia pasti akan datang menemui Claire lagi. Dan film pun berakhir. I was in prison 30 years. This guy gave me a job when I got out. You ever seen the movie The Town? Tell me about it. That's a true story. Well, that movie's about me. Watch the movie. I have 500,000 in my refrigerator. 400,000 or 500,000.